wal istikthar. Memandang karena iri, memandang karena ingin bersaing, akeh-akehan, karena dengan membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain, dengan pandangan iri akan menjadikan kita meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih kaya dari kita, lebih sempurna daripada kita, maka kita sibuk memikirkan hal tersebut, fala yastaghil bisyukriha, sehingga kita tidak ada waktu untuk bersyukur. Kita malah tidak disibukkan untuk bersyukur, malah sibuk membanding-bandingkan. Fayakunu dzalik sababan lisalabiha anhu, maka dengan membanding-bandingkan nikmat, lalu nikmat di dalam diri kita seolah-olah tidak ada. Uripku ki kok apes temen, uripku ki kok susah temen, uripku ki kok payah temen, ora kaya si A. Uripe kepenak, uripe gampang kabeh, uripe mulya nggih. Akhirnya menjadikan nikmat yang ada dalam dirimu itu tercabut. Wa tahwiliha, bahkan nikmat itu berpindah dari dirimu. Fala yu'tal katsir alladzi ghabata alaih, maka engkau tidak memperoleh apa yang kamu irikan dari akhoh, dari saudaranya. Wa yuslabu ma'adzalik al-qalil, justru akhirnya nikmat yang secuil saja dicabut dari dirimu, alladzi qad a'tahu maulah, yang telah Allah berikan kepadamu. Akhirnya nikmat sing secuil nang awakmu belang, aja meneh nikmat sing akeh, goro-goro sampean membandingkan nikmatmu dengan orang yang ada di atasmu, yang lebih kaya, yang lebih tampan, nek estri yang lebih cantik, yang lebih sempurna fisiknya. Akhirnya kita menggerutu. Nah, dengan menggerutu itu lenyaplah nikmat yang diberikan Allah. Jangankan nikmat yang banyak, nikmat yang sedikit saja akan lenyap. Maka seolah-olah diri kita ini enggak memiliki nikmat apa-apa, karena dibandingkan dengan nikmat orang yang di atas kita. Paham nggih? Makanya wingi tak bahas nek hidup ingin bahagia sederhana, urusan dunia dan fisik nggih, membandingkan dengan yang di bawahnya. Walaupun misalnya bukan berarti buruk nggih, dhewe iki pendek, ireng, gendut umpama tapi sempurna. Nyawange wong sing kurang sempurna, misale mripate ra weruh. Sing mripate ra weruh nyawang meneh wong sing wis mripate ra weruh, budhek. Dudu wong iman maneh, niku sebuah contoh. Nek babagan dunia dhewe kon nyawange apa ke bawah, babagan akhirat ke atas. Iri weruh wong salat jamaah, iri weruh wong bisa hafal Quran, iri bisa salat khusyuk nggih. Nek apik dilupakan, nek nglakoni apik mok lupakan, nek ora mau lupakan wis mbantu wonge ora ono ngertine, dadine jengkel napa mboten, ora bahagia nggih. Kemudian nek nglakoni apik dieling-eling, ojo terjerumus ke dalam keburukan. Salah satu resepe ngrekso nikmat, sampean nek wis sugih pengin bangkrut napa mboten? Nek wis duwe nikmat, nikmate pengin ilang tingon jenengan nduk napa mboten? Ya maka jagalah nikmat itu dengan syukur. Pokoknya diterima kasihi, pokoknya di alhamdulillah nggih. Nah, nek sing sithik niku di alhamdulillah, akhirnya sampean ditambahi kan, la in syakartum la azidannakum. Sampean kok duwene omah
tipe 36 umpama, kemudian sampan ghibtoh iri kepada orang yang tipe 35, lalu membandingkan rumahmu yang tipe 36 dengan tipe 45, akhirnya nikmat yang kamu anggap sedikit yaitu rumah tipe 36 itu bisa lenyap dari dirimu. Akhirnya malah uripe ra kepenak, utange akeh, wis omahe tipe 36 digadekke nang bank maneh, akhirnya kedol, akhirnya urip bali melu mara tuwa. Niku sebabnya ora ana syukure. Paham nggih? Coba 36 disyukuri dibandingkan dengan tipe 21 nggih. Engko insyaallah sampean bisa duwe tipe 45, duwe tipe 70. Paham ora maksudnya tipe-tipe iki? Luas nggih. Luas tanahe kayak gampang kaya ngoten. Bisa duwe tipe 150 sisan niku sebuah contoh jarene Imam Haddad. Karena jika kita tidak bisa mensyukuri nikmat, sababan lisalabiha anhu wa tahwiliha minhu, akan menjadikan sebab berpindahnya nikmat itu dari dirimu, tercabutnya nikmat itu dari dirimu. Fala yu'tal katsir alladzi ghabalta alaih, jangankan engkau memperoleh sesuatu yang banyak yang kamu inginkan, yang kamu ireni. Aku kok pingin duwe omah yang tipe 45, saya punyanya cuma tipe 36, jangankan yang 45. Wa yuslabu ma'adzalika alqalil, yang sudah kamu punya sedikit itu, yang kamu anggap sedikit nggih, yaitu tipe apa? 36 akan lenyap dari dirimu. Litarkihi syukra wa adami hifdzih lil adab ma'a rabbih, karena ketiadaanmu bersyukur kepada Allah, ketiadaanmu menjaga nikmat dari Allah, dan ketiadaanmu tata krama kepada Allah. Paham nggih? Maka jika engkau memperoleh nikmat, jangan pandang besar kecilnya nikmat, tetapi pandanglah siapa yang memberi nikmat. Contoh nggih, contoh kalau kita berbuat dosa, nek makome si awam ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil enggak apa-apa. Wah, dosa besar itu bahaya. Tapi kalau sudah makomnya khos, orang-orang khos nggih, yang dibahas bukan dosanya, tetapi kepada siapa dia berbuat dosa. Paham nggih? Contoh nggih, contoh. Omongan ini wajar ketika saya ngomong dengan Ustadz Jumhuri. Tetangga kita itu ada cewek yang cantik, saya kalau melihat gemes, itu omongan biasa ora? Biasa. Coba kowe ngomong karo bojomu. Didine masalah napa mboten? Aku nek weruh tanggoku sing ayu kae no gemes pingine iso tak sikep kae. Coba nek aku ngomongnya karo Ustaz Jumhuri, aku weruh wong ayu kae iso gemes pingine nyekep. Nyeng pi padha. Niki pembicaraan yang slow saja napa mboten? Tapi ketika engkau berucap kepada bojomu, kepada kekasihmu dadi masalah napa mboten? Cok tekan pengadilan njaluk cerai nggih. Niku contoh. Sama ketika kita berbuat dosa, ojo mikiri wah makruh biya dosa cilik. Tapi kepada siapa engkau berbuat dosa. Sama ketika memandang nikmat, jangan memandang wah nikmatku kok secuil cuma rumah tipe 36, tapi pandanglah siapa yang memberi nikmat. Inilah yang dimaksud ta'zimun ni'mah, mengagungkan nikmat ingkanat shaghiratan, walaupun nikmat itu kecil, nadharan ila 'azamatil mun'im, karena memandang mengagungkan yang memberi nikmat. Faham? Seorang sahabat ketika pedangnya patah lalu diberi ranting oleh Rasulullah, sudah karena terjepit pedangmu patah dikasih kayu, tetapi ia memandang siapa yang memberi ranting sebagai ganti pedangnya yang patah, maka ia mengagungkan nikmat itu. Alhamdulillah nyungsik diwe senjata walaupun hanya sebatang ranting kayu. Akhirnya ranting kayu itu berubah kekuatannya melebihi besi sehingga mampu mematahkan
pedang musuh-musuhnya di medan perang. Sehingga ono sahabat sing pedange tek kayu. Paham nggih? Niku hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wes sekarang sampean pedang itu tugel keadaane nggo tuku pedang angel wis sampean tek kayu bu. Niku sebuah pemikiran. Sampean diwehi cintaane sampean hanya selembar surat nggih tulisannya mung I love you titik nggih sampean simpen sampean tangisi napa mboten? Tapi nek sing bakul kacang pripun? Nggo bungkus kacang buka anu tulisannya I love you biasa tok ora? Jadi bukan masalah dosanya kecil atau besar, tetapi kita berbuat dosa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang khawas, orang-orang yang khos, para walinya Allah sama menyesali dosa kecil dan dosa besar itu sama. Enggak ada dalam hatinya meremehkan dosa. Sama ketika memandang nikmat para aulia, para kekasih Allah tidak memandang wah ini nikmat kecil, wah ini nikmat besar, tetapi semua nikmat menjadi besar karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncine jenengan ora kon model-model, kon terima kasih tok dengan tulus nggih. Matur nuwun ya Allah. Sego temoto nggih. Ora ana sate lengkap matur nuwun ya Allah. Engkau tersenyum, terima kasih ya Allah. Nyong ora kudu duwe sawah, ora kudu nandur. Nyong duwe bojo kok sing nganutan sing gelem natake panganan nang meja nyong tinggal ngemplok. Ngono nikmate ditambahi. Paham nggih? Tapi nek sampean menggerutu sering saya ulang nggih, ketika telah tersedia makanan penuh ya ono sambele, ya ono tempe, ya ono tahune, ono jangane, sing kurang kerupuk tok. Kemudian sampean kufur, terhalang dari nikmat Allah. Sing ditakokke sing ra ono, tukaran ribut, meras do mangan malah banteng apa piring. Akhirnya nikmat yang sudah ada itu lenyap dari apa dirimu. Maka secuil pun nek dinikmati menjadi nikmat. Paham nggih? Makanya jangan membandingkan nikmat tentang dunia dibandingkan dengan orang yang di atasnya. Akhirnya dhewe mengutuk diri sendiri. Kayak kok numpake mobil loh. Aku kok mlaku. Kan cok ono wong sing kaya ngoten. Akhirnya asline iki diundang. Misalnya guyon nggih diundang acara resepsi manten ning kono ono acara musik sing sampean seneng. Goro-goro sing hadir iki to numpake mobil, sampean mlaku dhewe mangke menggerutu ra sida teko jengkel. Akhirnya kesempatanmu menikmati acara musik iki hilang apa mboten? Padahal nek logikamu jalan sak sugih-sugih wong, sak apik-apike mobile wong, tetep mlebu ning gedung resepsi niku mlaku apa mobile tompaki? Hah? Ketarung sampean selfie wis nang jejer mobil. Nek wis mlebu mlaku ana sing weruh ora? Ora ana sing takok sampean numpak apa. Kedarung numpak mobil Grab ya bisa. Mobil angkot ya bisa. Sing numpak becak ya mudhun nang ngarep, sing numpak Lamborghini ya parkir di depan, sing numpak mobil pickup ya parkir di depan. Ketika masuk tetap dengan orisinil pemberian Allah napa mboten? Numpai Lamborghini bodong yang mlebu merangkang isin pura. Walaupun merangkang itu bukan satu kehinaan nggih. Ternyata sampean cacat polio sejak lahir, mlaku ning resepsi numpak Lamborghini merangkang napa sekon numpak mobil utawa motor seanane tapi mlaku dengan sehat. Sekon mlaku apa sekon merangkang? Akhirnya weruh nikmat sing diberikan Allah. Sak sugih-sugih wong nek mlebu resepsi iki mobile to mlebu gedung napa mboten? Kowe karang pikirane picik nggih, mangkle ora wani teko, mangkle minder. Padahal ora ono sing weruh. Kowe numpak apa kowe ketarung wani ngapusi kowe numpak apa? Numpak jet kok kuwi ora ono sing ngerti. Kabeh niku mental. Paham nggih?
Maka ketika kita membandingkan nikmat kita dengan orang lain itu menumbuhkan kita, merendahkan, menyepelekan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi sebab lenyapnya nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Maka yang banyak tidak akan kita dapati, apalagi yang sedikit. Tak baleni meneh, kita punya rumah tipe 36, kemudian iri dengan tipe 45. Yang 45 tidak akan bisa sampean peroleh. Bahkan yang 36 itu nikmatnya menjadi lenyap dari dirimu. Di sini semrawut totok ora ono barokahe nggih. Tapi ketika nikmat yang tipe 36 itu kamu sangat bahagia, sangat suka nggih. Karena ta'zimil mun'im, mengagungkan yang memberi nikmat. Jadi dalam hal nikmat ku aja memandang nikmate nggih, tapi tulung dipandang sapa sing ngei nikmat. Ketika berbuat dosa nek sampean tingkatane Pak munggah sithik, munggah wong khos nggih nek jare wong kampung setengah wali, padahal wali setengah ki ora ono nggih.